Selamat siang teman-teman. Hari ini kita sudah ditemani oleh Budi Harjo. Saya dulu reporter buat malesbanget.com. Pernah buka nggak? Pernah. Oh ya? Ada teman yang diinterview juga soalnya. Oh gitu. Pak Budi ini dia teknopreneur, dia juga blogger, dia juga dosen di ITB, dan banyak banget ya, masih banyak lagi ya. Topinya banyak ya. Kalau buat sekedar informasi, Pak Budi di sini adalah blogger nomor 3 ya di indonesianmatters.com. Iya, kalau menurut Indonesian Matters. Pak Budi sendiri backgroundnya elektro kan ya? Elektro saya. Bisa ceritain nggak kenapa pertama-tama mulainya bikin blog gitu? Kalau ngeblog sebenarnya sudah lama ya, mungkin dari awalnya tuh tahun 2002 lah mulai ngeblog. Nah awalnya mungkin coba-coba dulu. Tapi sebetulnya blog saya punya misi tertentu ngeblog. Yang pertama adalah belajar nulis. Karena saya dulu kalau nulis, terutama nulis email tuh saya sering dianggap nulisnya pedes gitu. Mungkin tidak sesuai dengan kultur Indonesia gitu. Yang kedua juga saya ingin menumbuhkan kreativitas. Jadi saya ingin nunjukin ke terutama mahasiswa saya sebagai dosen, menunjukkan bahwa kita tuh harus kreatif. Harus bisa mencari topik tiap hari. Sebagai contoh, saya ngeblog udah hampir 10 tahun. Kayaknya udah lebih dari 10 tahun. Nah, saya harus menulis tiap hari. Nah, yang susah itu mencari topik tiap hari. Nah, saya memaksakan diri saya untuk kreatif. Ini saya perhatiin, ini soalnya saya udah sempat buka rahart.wordpress.com ya. Itu saya buka, maksudnya ya secara background Bapak elektro itu saya pikiran keren-keren gitu, high-tech gitu, yang kayak apa, semua segala macam. Tuh saya buka-buka malah isinya puisi, gambar bunga, gambar apa gitu. Kok gitu ya Pak ya? Ya itulah dia gitu. Jadi saya memang kadang-kadang kalau itu kan bosen juga ya nulis IT gitu. Kenapa saya nggak boleh nulis yang lain gitu? Ada stereotip bahwa kalau saya orang IT saya harus nulis IT. Bahkan suatu saat itu saya pernah dipetisi karena saya nulis bukan tulisan IT. Mestinya juga bisa buat tulisan macam-macam gitu. Misalnya suatu saat buat tulisan puisi, ninja puisi. Pengen juga sih. Kenapa nggak? Dulu saya terkekang produser saya. Sekarang nggak juga. Sekarang saya udah lepas. Oh, sip. Terus Pak Budi di sini kan kayak kerjanya emang teknopreneur gitu ya. Teknopreneurnya di bidang industri security sama software. Itu kalau misalnya kayak gitu berarti Bapak kebutuhannya lebih sering di kantor apa lebih mobile tuh? Kalau saya sih sebetulnya banyakan mobile ya, karena kalau di kantor juga paling di rumah, terus nanti ketemu klien-klien, karena bisnis banyak kan di Jakarta gitu, jadi harus pergi ke Jakarta nemuin klien gitu ya, di kafe-kafe gini, jadi kerjanya mobile. Nah, kalau dari sisi security ya, salah satu kerjaannya itu kita mengecek wireless. Wireless mana kita harus jalan-jalan ngecek di kantor-kantor tuh ada wireless yang ilegal nggak. Kadang-kadang kan kita takut wireless di kantor tuh bocor keluar gitu, satu. Atau orang kantor ada yang nanam wireless gadungan di kantor gitu. Nah kita istilahnya namanya work driving, di mana kita keliling-keliling kantor, kita naik mobil, laptop ya, kita deteksi wirelessnya, kita petakan. Nah kerjaan gitu tuh biasanya sekitar 2, 3, bahkan kadang-kadang bisa 4 sampai 5 jam gitu. Nah repot kalau dengan notebook yang lama tuh 2 jam aja udah habis baterainya. Jadi kita pakai notebook cadangan, baterai cadangan, susah. Jadi kalau notebooknya bisa 9,5 jam, asik banget. Itu juga masalah security berarti kayak encrypted data yang lagi dikirim-kirim gitu ya? Ya misalnya pakai ATM, ngambil uang di ATM, entah apakah data itu dikirim secara encrypted enggak gitu. Itu juga dicek juga mungkin. Ya kalau kita sebutnya white hat hackers lah. White hat hackers. Yang ini black ninja. Menurut Bapak gitu sebagai kayak orang akademis gitu ya, pentingnya ngeblog tuh kira-kira apa ya Pak ya? Nah, salah satu yang paling utama adalah menulis. Jadi ngeblog itu pentingnya adalah nulis. Jadi kebiasaan menulis gitu ya, mau nggak mau gitu ya. Nah, kalau kita kan pasti di sekolah itu ya, kalau di kuliah-kuliah kan dua cara untuk ngecek mahasiswa. Satu kemampuan berbicara ya, satu lagi kemampuan menulis. Berbicara kan kita nggak sering, paling untuk presentasi itu juga jarang sekali. Giliran. Kadang-kadang teamwork. Betul. Suka ada yang nggak ngomong. Yang ngomong dan nggak ketahuan lagi gitu. Yeah. Paling setahun sekali, 2 kali. Nah itulah sebabnya saya mewajibkan mahasiswa saya semuanya punya blog, harus punya blog. Saya kebetulan kalau nulis jelek gitu, tapi saya ngetik lumayan jago. Itu nulis tangan gitu. Iya. Yang penting bukan nulis tangannya itunya, tapi isinya. Iya, kayak dulu orang-orang kan dulu belajar baca sama tulis barengan gitu kan. Saya belajar baca dulu terus nulisnya kayak agak gitu, langsung ngetik. Nggak apa-apa, yang penting bisa menceritakan, nggak penting harus nulisnya. Mengeluarkan isi hati.
menaruhnya Betul. daripada kertas. Betul. Tapi kadang-kadang juga bukan hanya dalam bentuk tulisan, tapi juga visual juga penting juga. Bagaimana gitu. menceritakan. Yang penting apa sih yang ada di kepala kita sampai ke orangnya gitu. Mentransfer data. Kan anak elektro jadi ngomongnya data kali emang mentransfer. Iya. Nah kalau kita nulis suatu saat ya mungkin pakai gelombang Gitu. elektronik, nggak perlu nulis. Gitu doang Jadi gitu kita ya. kan udah sampai. Itu sama-sama ngerti ya. Langsung ngerti. Nah, terus Pak Budi ada hobi lain nggak selain ngeblok? Nah, hobi saya yang lain adalah coding buat program. Masih nulis juga ya? Masih nulis juga, tapi coding buat program. Mungkin kalau bagi orang heran itu kenapa kok hobi coding itu mah kerjaan itu. Ya sama dengan herannya saya dengan orang yang hobi melukis itu. Mau melukis itu dari satu kanvas yang kosong, dia lukis kan sama bedanya itu. Bagi saya aneh juga. Atau orang yang membuat patung, memahat gitu ya. Sama gitu. Kalau coding bagi saya juga gitu, proses penciptaan sesuatu dari yang nggak ada menjadi ada gitu. Layar yang kosong tiba-tiba keluar angka, keluar kata-kata, wah itu asik banget itu. Yang penting berharap nggak ada syntax error ya. Itu error. Semua jalan gitu ya, langsung jalan ya. Nggak ada. For I 1 sampai 10, print I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, N. Terus seneng ya? Seneng ya? Tapi bisa ngitungnya gitu. Nah, itu Geek banget ya. orang yang lain ini Pak Budi ngomongin apa sih gitu. Ya kalau gitu makasih banget Pak Budi atas waktunya. Seneng banget dapat kesempatan wawancara dengan Pak Budi. Teman-teman, ya kalau belum bisa nulis yang aneh-aneh, nulis yang sederhana dulu aja dengan ngeblok. Oke, sampai jumpa di acara Ninja Interview berikutnya.